Assalamualaikum Al, kebetulan kamu di sini. Waalaikumsalam Ustadz Aki. Dari mana Ustadz Aki? Dari rumah Al. Al, kamu kan pernah bilang kalau ada bukti sejarah yang menunjukkan konsistensi teks Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Bisa kamu jelaskan lebih detail, bukti seperti apa yang kamu maksud? Tentu Ustadz Aki. Jadi saya mulai jelaskan dari yang Perjanjian Lama. Salah satu bukti yang paling signifikan adalah penemuan gulungan laut mati, yang ditemukan di Qumran pada tahun 1947. Gulungan ini berisi sebagian besar kitab-kitab Perjanjian Lama dan ditulis sekitar 100 tahun sebelum Masehi. Ketika dibandingkan dengan teks Ibrani yang kita miliki sekarang, hasilnya sangat konsisten. Sebagian besar isi teks hampir tidak berubah, yang menunjukkan bahwa Perjanjian Lama telah dipelihara dengan baik selama berabad-abad. Itu sangat menarik, tapi bagaimana dengan Perjanjian Baru? Bukankah lebih banyak perdebatan tentang isinya karena ditulis setelah zaman Yesus? Betul, memang ada varian teks. Namun seperti yang pernah saya jelaskan, sebagian besar varian ini tidak memengaruhi doktrin inti. Ada kajian ilmiah yang sangat teliti terhadap varian ini, dan dengan melihat ribuan manuskrip yang kita miliki, para sarjana mampu menyimpulkan dengan keyakinan apa yang merupakan teks asli. Misalnya, perbedaan kecil seperti apakah sebuah kalimat menggunakan kata Yesus Kristus, atau hanya Kristus, tidak mengubah makna keseluruhan. Tapi kalau ada beberapa perbedaan kecil, bukankah itu menunjukkan bahwa manusia memang bisa membuat kesalahan dalam menjaga teks ini? Bagaimana kita bisa benar-benar yakin jika ada kemungkinan manuskrip yang kita miliki sekarang telah melalui kesalahan? Itu pertanyaan yang bagus. Kita memang mengakui bahwa manusia bisa melakukan kesalahan. Namun, sarjana-sarjana teks yang bekerja di bidang ini memiliki metode yang sangat cermat untuk memastikan keakuratan teks, dan mereka mampu mengidentifikasi dan mengkoreksi kesalahan yang ada melalui perbandingan ribuan manuskrip. Hasil akhirnya adalah teks Perjanjian Baru yang kita miliki sekarang sangatlah dekat dengan teks aslinya. Tak ada bukti bahwa perubahan yang terjadi memengaruhi ajaran-ajaran inti iman Kristen. Lalu, bagaimana dengan kitab-kitab yang dihilangkan dari Alkitab? Ada banyak sekali kitab apokrifa yang tidak masuk dalam kanon. Apakah ini menunjukkan bahwa Alkitab tidak lengkap atau ada yang sengaja disembunyikan? Pertanyaan yang sangat penting. Sebenarnya, keputusan tentang kanon Alkitab, yakni kitab-kitab mana yang dianggap sebagai firman Tuhan yang diilhami, diambil dengan pertimbangan yang sangat hati-hati. Gereja awal menetapkan kanon berdasarkan beberapa kriteria, apakah kitab itu ditulis oleh seorang rasul atau orang dekat dengan para rasul, apakah kitab itu digunakan secara luas di seluruh gereja, dan apakah isinya konsisten dengan ajaran Kristus dan para rasul. Kitab-kitab apokrifa tidak lolos dari kriteria ini karena kebanyakan dari mereka muncul jauh setelah zaman para rasul dan tidak digunakan secara umum oleh gereja mula-mula. Jadi, bukan karena ada yang disembunyikan, tetapi karena kitab-kitab itu tidak memenuhi standar kanon. Saya mengerti penjelasanmu. Namun, dalam Islam, keyakinan kami adalah bahwa Al-Quran adalah kitab yang sempurna, tanpa kesalahan dan dipelihara langsung oleh Allah. Bagaimana mungkin kamu bisa membandingkan Alkitab dengan Al-Quran, sementara ada bukti manusia membuat kesalahan kecil dalam menyalin Alkitab? Saya menghormati keyakinanmu tentang Al-Quran. Dalam iman Kristen, kami juga percaya bahwa firman Allah adalah sempurna. Namun, kami juga percaya bahwa Allah bekerja melalui sejarah dan manusia, dan Dia mampu menjaga kebenarannya. Perbedaan dalam salinan manuskrip tidak berarti pesan utama Alkitab telah berubah. Justru, dengan adanya begitu banyak manuskrip yang bisa dibandingkan, kita bisa melihat bagaimana teks itu dipelihara secara keseluruhan. Jadi, kamu percaya bahwa meskipun manusia bisa membuat kesalahan kecil dalam penyalinan, Tuhan tetap menjaga kebenarannya melalui banyaknya salinan yang tersedia. Tepat sekali. Itulah keindahan dari pemeliharaan Tuhan atas firman-Nya. Melalui manuskrip-manuskrip yang berlimpah dan penelitian yang cermat, kita dapat memiliki keyakinan bahwa teks Alkitab yang kita miliki hari ini sangat akurat dan setia pada aslinya. Tentu, manusia tidak sempurna, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa selalu berdaulat atas segalanya dan menjaga kebenarannya sampai saat ini. Penjelasanmu cukup logis. Meski begitu, saya masih merasa bahwa Al-Quran adalah satu-satunya wahyu yang benar-benar dipelihara tanpa celah.
Namun, saya menghargai sudut pandangmu dan melihat bahwa kamu memiliki dasar yang kuat untuk imanmu. Terima kasih. Saya juga menghormati kepercayaanmu. Saya senang kita bisa berdialog secara terbuka dan saling menghargai. Semoga diskusi ini bisa membantu kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencari kebenarannya dengan tulus. Sebelumnya kamu bilang bahwa ada perbedaan dalam manuskrip Alkitab, tapi dalam Islam, Al-Quran itu sempurna, tanpa perubahan sedikit pun sejak zaman Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin kamu membandingkan Alkitab yang memiliki perbedaan dengan Al-Quran yang tidak pernah berubah? Saya memahami bahwa dalam keyakinan Islam, Al-Quran dianggap sepenuhnya murni dan dipelihara tanpa perubahan. Namun, ada beberapa hal menarik dalam sejarah Islam yang mungkin tidak banyak diketahui terkait penulisan dan penyebaran awal Al-Quran. Misalnya, kita memiliki riwayat tentang tindakan Khalifah Utsman yang memerintahkan standarisasi Al-Quran dan membakar mushaf-mushaf lain yang berbeda. Apakah kamu pernah mendengar tentang ini? Mushaf lain yang berbeda? Tunggu, apa maksudmu? Utsman hanya menyatukan bacaan, tapi Al-Quran itu sendiri tidak pernah berubah. Ya, itu memang sering disebutkan, tapi faktanya, beberapa riwayat Islam mencatat adanya perbedaan dalam mushaf-mushaf yang dimiliki oleh sahabat Nabi seperti Ibn Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Misalnya, mushaf Ibn Mas'ud tidak menyertakan surat Al-Falaq dan Anas, sementara mushaf Ubay bin Ka'ab memiliki susunan surat yang berbeda. Itu menunjukkan bahwa sebelum Utsman membuat standarisasi, ada beberapa variasi dalam teks yang digunakan di berbagai daerah. Apa? Saya belum pernah mendengar tentang ini. Bagaimana mungkin ada perbedaan dalam mushaf para sahabat? Ini memang mungkin mengejutkan, tapi ini dicatat dalam berbagai sumber Islam klasik. Utsman membentuk komite untuk menyalin mushaf Al-Quran dari sumber yang dianggap paling otentik, lalu menyebarkan mushaf itu ke berbagai wilayah. Tujuannya adalah untuk menghindari perbedaan bacaan yang mungkin memicu kebingungan di antara umat Islam, apalagi mengingat ada beberapa mushaf yang berbeda dalam hal susunan surat atau jumlah ayat. Tapi kenapa harus ada perbedaan mushaf di antara para sahabat? Bukankah mereka semua menerima Al-Quran langsung dari Nabi? Konon para sahabat menerima wahyu dari Nabi. Tetapi banyak dari mereka mengandalkan hafalan. Jadi ada dinamika dalam cara penyampaian dan penulisan teks sehingga terjadi perbedaan saat Al-Quran ditulis. Saya benar-benar terkejut. Saya selalu berpikir bahwa Al-Quran sejak awal sudah seragam. Jadi, apakah Utsman memutuskan mana yang benar dan kemudian menghilangkan versi lainnya? Ya, itu benar. Standarisasi dilakukan oleh Utsman. Jadi, faktanya tidak ada teks kuno yang sepenuhnya luput dari pengaruh sejarah, termasuk Al-Quran juga ditulis oleh manusia. Dan manusia rentan melakukan kesalahan. Saya benar-benar kaget mendengar ini. Saya selalu berpikir bahwa tidak ada perbedaan atau variasi dalam teks Al-Quran sejak awal. Ini membuat saya ingin menyelidiki lebih jauh tentang riwayat-riwayat tersebut. Saya menghargai keterbukaanmu. Ada beberapa bacaan Al-Quran yang berbeda. Sepertinya saya perlu mencari lebih banyak informasi tentang hal ini. Terima kasih atas penjelasannya. Saya belum pernah mendengar tentang hal ini sebelumnya. Sama-sama. Jangan khawatir, mungkin di luar sana banyak umat yang sepertimu. Saya senang bisa berbagi informasi, dan diskusi semacam ini membantu kita lebih memahami sejarah dan keyakinan masing-masing. Saya yakin pencarian kebenaran akan membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang lebih mendalam. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan berdiskusi dengan saya ya Pak Ustadz. Shalom Alaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Waalaikumsalam Al.